Perhatikan ya saudaraku. Ucapan Tuhan Yesus ya, waktu dia hidup di dunia, yang paling sulit atau paling tidak bisa diterima, walaupun 4 kali saudara, diulang-ulang sampai 4 kali, tetapi mereka tetap gagal ya. Dalam hal ini termasuk para rasul pun, ke-12 rasul gagal semua saudara. Hanya ada satu yang sukses, yaitu Maria ya, Maria Marta. Nah, itu menunjukkan, perkataan Tuhan ini menunjukkan sampai hari ini pun sulit sekali, hampir tidak mungkin orang bisa benar-benar masuk percaya apa yang dia katakan itu. Ya. Maka saya sebagai hamba Tuhan terpanggil untuk berulang-ulang saudara ya, mengajarkan hal ini. Karena saya ngerti sekali waktu Tuhan hidup pun mereka gagal semua. Apalagi sekarang ya, kalau kita nggak ngerti alurnya, kita pun akan gagal. Nah, kalau gagal gimana? Ya, kita menjadi Kristen yang agamawi ya, alias Kristen ya memang ke gereja, percaya kepada Tuhan ya, yang katanya mati di kayu salib menebus dosaku, yang katanya, kata firman Tuhan, bangkit hari ketiga dan sekarang ada di dalam aku. Tetapi itu hanya kata firman saudara. Nah, untuk pagi hari ini kita belajar supaya jangan hanya kata firman. Ya memang firman mengatakan demikian, tetapi kita benar-benar mengalami ya, mengalami benar-benar percaya Yesus mati menebus dosaku dan bangkit hari ketiga ya, hidup selamanya. Dia bangkit mengalahkan maut. Ya, barang siapa percaya ya, kematian dan kebangkitan alias kematian dan hidup Yesus ya, bangkit dari kematian alias hidup selamanya, maka orang tersebut akan menjadi orang Kristen yang benar-benar itu yang Tuhan kehendaki. Dan dalam hidupnya anak tersebut akan selalu ya, dalam arti dia itu dalam kuat kuasa Roh Kudus menjalankan kehidupannya. Maka apapun yang terjadi dalam hidupnya, orang tersebut akan selalu ada di dalam damai sejahtera Tuhan dan sukacita Allah. Itulah sebetulnya inti daripada belajar firman Tuhan, saudara. Nah, sekarang kita buka ya. Ya, ini firman-Nya ini, saudara, ya. Matius 20 ayat 17. Ini pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat 17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Jelas ya, ini Tuhan sudah ketiga ya, ada yang ke depannya ada yang kedua, ada yang ke satu. Ini yang ketiga sudah mulai menekankan, memanggil murid-Nya tersendiri. Ya, sebelumnya berbicaranya di depan orang banyak, saudara. Ya, nah ini tersendiri ya, memanggil ke-12 murid-Nya. Berarti ini istimewa sekali. Ya, dan Tuhan mengerti mereka belum percaya akan firman-Nya ini. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati.
Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, ini berita yang ketiga. Ya, Tuhan sudah mulai menekankan karena tahu yang satu dan yang dua nggak tembus, saudara. Nah, sekarang yang keempat, ya. Pasal 26 Matius 26 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Ya. 2, 3. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Nah, ini yang terakhir, yang keempat, saudara, bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya akan diserahkan, ya, disalibkan untuk korban Paskah. Ya. Lah, inilah Paskah yang benar. Kalau dulu Paskah itu mengorbankan anak domba. Ya, nah Tuhan ngomong anak domba itu adalah Dia sendiri, ya, yang untuk dikorbankan, yang akan dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Nah, ini yang keempat, ini terakhir, saudara, dan gagal lagi. Ya, mereka tidak percaya sampai hari ini pun, saudara, sulit sekali untuk bisa menembus ini, saudara. Ya, walaupun mulutnya amin-amin, saudara, tapi untuk benar-benar masuk ke dalam realita penyaliban Kristus dan kebangkitannya, ini semua anugerah, saudara. Ya, anugerah kasih karunia. Dan pagi hari ini kita belajar, ya, kasih karunia itu sudah dipancarkan oleh Tuhan melalui kematiannya Dia di kayu salib. Dia sudah lakukan, ya, 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini bagaimana, saudara, kita menanggapi itu supaya menjadi bagian hidup kita. Bahwa Dia benar-benar mati bagiku, aku sebagai anak Allah telah ditebus dosanya, ya, sebagai anak Allah. Dan aku mempunyai hidup yang baru. Hidup yang bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini hari ini kita belajar. Dan sebetulnya, ya, akan diulang-ulang terus kira-kira motif ini, saudara. Karena kuncinya di sini, ya. Kunci kekristenan kalau belum tembus ini, kita hanya ikut-ikutan Kristennya, saudara. Ya, ikut-ikut teman, ikut-ikutan tok lah. Ya, nggak benar-benar ngalami Tuhan. Padahal setelah Tuhan hidup, ya, bangkit dari kematian dan hidup, itu Dia rindu sekali ada hubungan dengan kita, saudara. Ya, hubungan yang intim dengan orang-orang percaya. Bukan sekedar menebus dosa, saudara, tetapi benar-benar ada hubungan. Ya, makanya Dia hidup. Kalau Dia mati, itu nggak bisa hubungan, betul? Untuk bisa hubungan kan harus hidup, maka Dia hidup. Maka kita ini sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang percaya, jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan Tuhan yang hidup itu, ya, Tuhan yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan sekarang hidup. Ini maha mahal, saudara, maha penting, maha mahal, gak bisa dinilai dengan uang, ya, dan ini satu-satunya, saudara, ya, bahwa Tuhan yang kita sembah bangkit dari kematian dan hidup, lain beda, hanya kita, saudara. Ini harus dihargai. Ya. Kalau kita tidak menghargai ini, hanya percaya ya darahnya menebus dosaku, aku mati masuk surga, percaya ini itu cuma gitu-gitu. Akhirnya dalam hidup kita tidak menjadi kesaksian. Ya, ada masalah sedikit jatuh lagi. Ya, ada ya gitulah persoalan sedikit, ya sudah mulai goyah imannya. Kenapa?
Karena dia nggak melanjutkan dengan percaya bahwa Allah kita, Allah yang telah bangkit dari kematian dan sekarang ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Nah, pagi hari ini buka hati saudara ya, khususnya yang sudah bertahun-tahun ya, yang tatanya percaya Tuhan, yang mungkin dari sejak lahir atau sejak dalam kandungan ya, karena orang tuanya orang yang percaya. Tetapi kenyataannya enggak ada apapun, ya, enggak ada damai, enggak ada sukacita, ya hanya rutinitas datang ke gereja. Ya, pagi hari ini buka hati saudara semua, ya, agar benar-benar firman ini bisa tembus ke hati saudara dan kita semua benar-benar mengalami Tuhan yang hidup. Nah, sekarang kita buka Lukas, saudara, ya. Ini cara Tuhan. Kita buka Lukas 24 ayat 25. Ya, mulai perhatikan. Ini adalah ucapan Tuhan setelah bangkit dari kematian, ya, hidup. Ya, baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ya, apa yang tidak dipercayai ini yaitu kebangkitannya. Ya, karena ini satu-satunya orang mati bisa bangkit, ya. Sampai hari ini pun kecuali mati suri, ya. Kalau sudah mati 3 hari, ya nggak mungkin bangkit, saudara-saudara. Kalau mati beneran, nah ini bangkit, tidak percaya. Nah, sekarang 26. 2, 3. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ya, ingat ya, penderitaan salib ya, dan kebangkitannya justru adalah kemuliaannya, ke dalam kemuliaannya. Dunia mengatakan salib adalah kutuk, tetapi kekristenan, salib dan penderitaan adalah justru jalan untuk mencapai kemuliaan. Ya. Dan firman-Nya di mana? Contohnya di Roma 8 ayat 28 sampai 30, ya. Ada lagi di Yakobus 1 ayat 2 sampai 9 sampai 7. Ya. Ada lagi Wahyu 3 ayat 19 dan lain-lain di lain tempat. Penderitaan justru jalan masuk ke dalam kemuliaannya. Ya, beda dengan agama dunia, saudara. Agama dunia ya, yang disembah selalu ya, melindungi, diharapkan apapun yang dikerjakan di dunia berhasil. Ya, kekristenan tidak, justru melalui kegagalan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ya, jadi kebalik ya saudara, ya, jangan ikut-ikutan yang lain. Ya, seperti dulu, ya, saya ke Suhu, ke Kelenteng, kemanapun itu, cari nomor, cari apapun lah yang begitu-begitu, selalu demi kepentingan dunia saya. Tapi kekristenan ini kebalik, saudara. Kegagalan justru terselubung, ya, sebetulnya ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Terus 27. Ya, baca lagi 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi perjanjian lama ini kan mengenai para nabi ini. Seluruh kitab suci, mulai kitab Musa dan kitab nabi ini perjanjian lama. Ya, Taurat ini perjanjian lama. Ya. Ini sebetulnya berbicara tentang Dia yang akan datang, saudara. Ya, jadi kitab Musa dan kitab Nabi ini istilahnya itu apa ya? Jadi inti
intinya ya, kalau kita membaca firman Tuhan Perjanjian Lama, sebetulnya tujuannya adalah tentang Mesias yang akan datang dan mati serta bangkit dari kematian. Ya, jadi dalam Perjanjian Lama ini belum, ya, Yesus belum turun, kasih karunia belum mulai, ya, baru awal. Nah, ini dijelaskan oleh Tuhan. Ya. Maka di dalam ayat Ulangan 6 ayat 4 disebutkan di situ, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Ya, kenyataannya nggak ada yang bisa, saudara, gagal semua. Ya, dan itu bisa setelah Yesus turun, ya, dengan dasar kasihnya turun ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga, dan sekarang ada di dalam kita yang percaya baru bisa sukses. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Tuhan. Sekarang 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya, perhatikan ini. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi Tuhan ini Tuhan yang tidak murahan, ya. Dia ingin mengerti kesungguhan hati kita, ya. Jadi kalau mau klik dengan Tuhan, kita harus ada suatu kerinduan yang dinyatakan, ya. Karena dia berbuat seolah-olah padahal ingin, ya, ingin bergabung, tetapi dia mau melakukan seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi di samping Tuhan sudah memberikan kasih karunia melalui kematian dan kebangkitannya, kita pun sebagai anak Tuhan harus punya kerinduan. Ya, kerinduan, saudara. Ya, bukan sekedar kebaktian, ada kerinduan, saudara. Aku ingin ketemu Tuhan yang hidup. Ya, walaupun tidak bisa, tapi berdoa. Ya, itu semua anugerah, ya, nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Nah, selanjutnya ayat 29. Yuk baca lagi 2-3. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, jelas ini. Mereka ini murid-murid, dua murid itu mendesaknya. Ya, mendesak ini. Ya, jadi saudara jangan patah semangat, saudaraku. Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kenapa katanya harus Tuhan hidup, kan bisa berjumpa, ya, bisa berkomunikasi melalui batiniah maupun melalui mimpi dan seterusnya. Kenapa saya belum bisa-bisa? Ya, jangan menyerah. Tuhan rindu sebetulnya ingin berhubungan dengan kita. Ya, tetapi mungkin saudara tidak mendesak, saudara. Ini harusnya mendesak. Ya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Ya, marilah Tuhan, aku ingin merasakan, menikmati, ya, persekutuan dengan Engkau. Ya, rindu. Nah, lalu masuklah ia. Ini ia besar, ya, Yesus. Tinggal bersama dengan mereka. Jadi Tuhan mau bersekutu, saudara. Ini jelas mau ini. Nah, kita ini kadang-kadang salahnya di sini, saudara. Tidak sungguh-sungguh, tidak rindu, ya. Dikiranya ya sudahlah Tuhan mati bagiku, cukuplah, yang penting saya mati masuk surga. Nah, repotnya di situ. Jadi kebenarannya ya separuh. Sebetulnya Tuhan ingin saudara ini bersekutu dengan kita. Amin. Ya, kalau saudara masih bingung nggak apa-apa, saya juga dulu bingung, saudara. Bagaimana caranya menikmati Tuhan yang hidup? Nggak apa-apa, saudara. Yang penting saudara ada kerinduan dan terus, ya, mulai komunikasi. Ya, aku nggak bisa, aku memang bodoh Tuhan, aku bodoh. Nggak bisa nyambung dengan firman-Mu. Itu semua bisa apabila kamu yang menyingkapkan sendiri kepada kami. Yang bisa kami ketahui adalah aku rindu kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, ya, berbicaralah, ya, mari Tuhan nyatakanlah, ya,
Katanya engkau hidup menurut Alkitab ini. Kalau memang engkau hidup dan engkau rindu bersekutu dengan kami, dan kami pun rindu dengan engkau, ya marilah Tuhan, ya singkapkanlah, wahyukanlah dirimu kepada kami ini. Ya, sebab tanpa pewahyuan yang langsung dari engkau, kami tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, jadi teruskan, ya. Teruskan di ayat berapa tadi? 30, saudara. Ayat 30. Nah, ayo ini. 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sekarang kembalikan ke ayat 30. Ya. Ini. Waktu ia duduk makan, ya, dengan mereka, ia mengambil roti. Nah, saya mau tanya. Rotinya ini, rotinya siapa ini? Nah, ini kan roti. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Nah, dalam kisah ini, ya, yang menjadi tuan rumah siapa? Murid-muridnya, ya. Nah, otomatis roti ini adalah disediakan daripada para murid. Betul? Ya seperti kita memanggil saudara lah ke rumah saya kasih makanan apa ya, menjamu makanan apa, kan dari kami, mestinya kan begitu. Nah, ini saudara, roti ini, ya, Tuhan mengambil roti itu, ya, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Inilah di sini, saudara. Setelah kita klik dengan Tuhan, maksudnya sudah mulai klik yang tadi itu, sudah mulai ada persekutuan, kita ini perlu menyerahkan roti ini, ya, kepada Tuhan. Ya. Ini apa? Ini lambang penyerahan hidup kita. Ya, roti ini adalah makanan. Ini di sini sebetulnya Roma 12 ayat 1 ini diserahkan kepada Tuhan. Nah, setelah Tuhan menerima, ya, maka dia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan ini, mengembalikannya ini dan memberikannya kepada mereka. Ya, jadi penyerahan kita kepada Tuhan di mana Roma 12 ayat 1 itu tidak sia-sia, justru akan dikembalikan oleh Tuhan, saudara. Nah, selanjutnya menjadikan kita ini mengenal Dia. Ini ayat 31 coba ini. Ayo, ayat 31 ini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Nah, ini di sini, saudara. Ya, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, ini waktu imannya tuh bergerak, bekerja, ini mengenal Dia. Tetapi setelah sadar diri, ya, dia lenyap. Ya, jadi Tuhan yang hidup harus, ya, menggunakan iman, percaya baru bisa kita nikmati. Bukan dengan yang kasat mata. Contohnya hari ini, saudara tanya mana Tuhannya, coba saya mau lihat. Secara langsung, nggak bisa, saudara. Ya, itu semua adalah iman. Ya, iman, kecuali Tuhan yang menyatakan dirinya. Bagi kita nggak bisa, harus dengan iman ini. Sekali kita sadar diri, maka dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, inilah mulai saat ini Tuhan secara pribadi benar-benar nyata dalam hidup anak-anak tersebut. Ya, dan sebetulnya saudaraku, kekristenan sebetulnya putar-putar, ya, ujungnya ini, saudara, mengenal Kristus yang telah mati dan telah bangkit, ya, dan sekarang ada persekutuan di dalam Dia, ya, dan Dia di dalam kita. Itulah puncak dari kekristenan. Tidak ada yang lain, saudara. Nanti hasilnya
buah roh, saudara. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, pengendalian diri, ada iman, ya, ada kesabaran dan seterusnya. Muncul sendiri, ya, pengampunan otomatis, saudara. Ya, kebencian hilang, semua hilang, saudara. Karena buah roh itu adalah seperti karakter Kristus itu. Buah roh adalah karakter Kristus. Dia penuh pengampunan, dia penuh kasih, ya. Dan sudah beres, saudara. Ya, enak sekali, ya. Gak ingin dipuji, dihina ya gak apa-apa, malah bersyukur dan seterusnya. Ada Tuhan itu, ada, saudara, ayatnya, ya. Dilecehkan, ya, banyak mukjizat tadi tidak dianggap, ya, oleh saudara-saudara, dianggap orang kentir, gemblung, saudara, gila. Tenang sekali dia, tetap tenang. Kalau kita mungkin marah, tapi dia enggak, karena dia fokusnya kepada Bapa. Nah, sekarang kita fokus kepada Tuhan. Amin, untuk firman Tuhan, ya. Mudah-mudahan hari ini benar-benar, ya enggak banyak mungkin, ya, mudah-mudahan semua, tapi paling daya berapa orang lah bisa mulai terbuka. Oh, sebetulnya ini ya dimaksud Kristen ini. Ya, bukan sekedar di mulut percaya, tapi ngalami pribadi, sudah ngalami pribadi. Ini yang harus benar-benar dipelajari bagi yang belum klik. Tapi kalau yang sudah, ya nggak apa-apa, teruskan aja dan bersaksilah kepada mereka yang sementara ini belum klik dengan Tuhan. Ya, begitu. Oke. Kembali syukur kami ucapkan pada Engkau, di mana kami diingatkan kembali melalui perjamuan kudus ini dan juga pengajaran yang dari Engkau, bahwa Engkau demikian merindukan kami dan sampai Engkau turun ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Dan benar-benar kami bisa menikmati hubungan itu melalui kami yang sungguh-sungguh percaya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat hati dan kedua tangan kita. Yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah dicurahi kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Ya.